Halo Dokter Dinda. Halo Mbak. Lah, kenapa mukanya aneh gitu? Kenapa Tuh, dokter? iya Sakit? nih, aku lagi deg-degan banget. Oh, kirain sakit. Nah, ya Allah. Lah kenapa? Mau ujian, daftar spesialis nih. Semangat. Pasti bisa. Dari tadi udah diare-diare. Ya lah, sampai gitu. Iya, semalam nggak bisa tidur Mbak. Ya Allah. Dokter, kita tanya aja yuk. Biar ngatasin kecemasannya dokter gimana. Hari ini kebetulan banget saya habis janjian sama dokter cantik, spesialis kejiwaan di sini. Wah, boleh banget tuh Mbak. Aku ngerasa aku ini banget nih kok deg-degan banget, terus sampai nggak bisa tidur. Oke deh, ikuti ya dokter. Boleh banget. Aku ya, ikut berarti sabar dulu ya. Kita tunggu dokter Yulianya datang. Siap. Halo Dokter Yulia. Halo, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini loh dokter, tadi saya ketemu Dokter Dinda. Halo, di bawah. Dinda. Tadi saya ketemu kok mukanya agak aneh gitu. Gitu. Saya pikir sakit, ternyata harap-harap cemas mau ujian. Iya dok, gitu. mau ujian daftar spesialis. Oh. Udah mulai perutnya mulai nggak enak, terus mulai deg-degan banget, sampai tidur juga susah. Ganggu ya. Iya. Jam tidurnya jadi kurang banget. Terus kalau pagi lanjut kerja jadi aduh ngantuk banget. Jadi nggak konsen. Jadi nggak konsen ya. Iya dok. Oh gitu. Semangat ya. Bener, Gitu ya. Ya, gimana nih? Ini loh dokter, kayak gitu tuh sama nggak sih dokter sama halnya penyakit kecemasan? Oh gitu, penyakit kecemasan. Emang nih sekarang lagi banyak banget ya terkait anxiety kalau bahasanya ya, lebih ini. Kedokterannya. Iya, benar. Nggak cuma kedokteran loh, di netizen pun. Iya. Sekarang pada tahu, udah kayak, Sudah pada tahu. aku anxiety nih, gitu ya. Bener gitu. Yuk kita ngobrol bareng-bareng aja kali ya. Ya, jadi itu memang ada kecemasan gitu. Tapi apakah kecemasan itu pasti gangguan gitu? Tidak. Iya, jadi kecemasan itu ada dua. Kecemasan yang fisiologis itu yang benar, maksudnya memang ada gitu. Yang normal ya, Yang Dok, normal. artinya. Jadi semua orang pun bisa kena. Semua orang pun bisa mengalami. Dan kecemasan yang patologis kayak gitu. Yang nggak normal ya dok ya? Ya bener banget. Jadi wajar nggak sih dok, aku cemas, panik gini-gini? Ya kita lihat dulu intensitasnya, kualitas cemasnya, durasi cemasnya, dan sampai mengganggu nggak nih ke arah fungsi kita, kayak gitu. Walaupun dianggap normal, tapi ganggu nggak? Ya, gitu. jadi nggak cuma kecemasan aja nih, mungkin aku sedikit kita ngobrol ya tentang gangguan mental gitu. Kebetulan memang kemarin itu ada mental health World gitu loh. Jadi ada health day ya dok ya? Hari kesehatan jiwa Mental. sedunia. Jadi kita memang tugas psikiater dan seluruh ya tim medis yang ada dan tim profesional pun kita lagi menggerakkan tentang menyadarkan, meningkatkan kesadaran semua yang ada di dunia ini untuk tentang meningkatkan kesadaran kesehatan jiwa kayak gitu. Pas banget aku diajak ngobrol. Pas banget ya dok sama hari kesehatan mental kemarin itu. Jadi aku sedikit cerita bahwa kalau kita dibilang gangguan mentalnya tuh gimana sih gitu ya, nggak cuma anxiety aja, ini tuh bisa depresi. Kadang depresi sedih ya kita bilangnya. Sedih tuh normal nggak? Ya normal, itu tadi semua tuh ada fisiologis, ada patologisnya. Dikatakan fisiologis ya memang ada suatu kejadian yang membuat seseorang ada perubahan perilaku, perasaan, pikiran. Makanya tadi kayak raut wajahnya dong, kok aneh. Saya mulai menyadari ya. Ternyata itu berarti dari fisiologinya itu ya. Itu bisa fisiologis. Jadi kan memang kalau ada sesuatu hal kayak Dina nih, ada mau ujian gitu kan, pasti kan itu kan suatu di otak pun hormonnya jadi neurotransmitter kalau kita bilangnya, hormon di otaknya akan berjalan tuh
balance nggak nih gitu kan. Nah di situ ya memang ada di fase wajarnya. Dalam fase wajar dalam arti dia tidak sampai mengganggu ke fungsi peran. Kita sebagai manusia punya 4 fungsi peran loh. Oh, apa aja itu dokter? Baru tahu ya? Baru tahu. Soalnya penjelasannya sangat amat ini ya. Detail banget ya. Ya, untung ketemu. Iya. Yang pertama itu adalah fungsi peran kita. Peran kita misalnya kalau kita sebagai pekerja. Kalau anak itu sebagai pelajar. Iya. Ya, kita lihat nih kualitas, bukan kualitas apa ya? Kita lihat pasti kan kita akan menanyakan prestasinya gimana Gimana di sekolahan gitu gitu kan. Iya, itu untuk Iya. anak sekolah. Kalau kita ada Hasilnya komplain nggak gimana? di pekerjaan gitu. Kadang kita nggak terganggu loh, tapi sekitar kita terganggu. Terganggu. Oh iya gitu. benar. Mungkin yang kitanya nggak sadar ya, Iya. tapi ternyata orang lain menyadari. Yang menyadari. Nah, terus asik ya ngomongin jiwa ya. Karena itu Macam-macam ya dok. Iya benar gitu kan. betul banget. Iya banget. Iya. juga nih bener juga karena kita Iya. benar-benar ngerasain. Terus yang kedua itu adalah fungsi apa namanya sosialisasi. Artinya Sebagai manusia sebagai manusia. Yang sosial. kita kan pasti jiwa punya sosial. pasti punya sosialisasi Iya betul. gitu. Kalaupun ada yang, tapi kan aku orangnya insecure nih. Wah, gitu. iya, Kadang ada yang banyak gitu. tuh dibahas. Iya. Insecure. Insecure. Apalagi Sekarang tuh ya anak-anak sekarang juga gitu. Sama aja. aku ini kok orangnya sizoid atau pemalu kah atau apa Iya, gitu iya. kan suka bilang gitu kan. Introvert. Introvert ya, Introvert, salah iya. sizoid introvert. Iya kan bahasa Bener sekarangnya. banget. Aku introvert itu kan bagian dari kepribadiannya memang seperti itu, tapi tetap ada sosialisasi gitu. Jadi kalau introvert tuh bagian dari kepribadian, memang orangnya Oh seperti itu. bukan penyakit ya dokter? Nah, Introvert. itu tadi dikatakan penyakit jika 4 fungsi perannya terganggu. terganggu ya. Jadi kan masih 1 nih. Iya kan yang tadi sosialisasi. Yang lainnya berarti Ya, enggak. ya Iya, kita berarti lihat belum itu. bisa. Yang ketiga adalah waktu luang. Rasa nggak sih oke. kita tuh pasti punya waktu luang. Kalau Iya. kita lagi happy, Ya, Iya. ya, ya ya. kan? Kalau aku sih suka nonton drakor, gitu kan beda. Kayaknya dok. Nah, kalau yang lain, coba kalau kita lagi ada masalah, mau nggak ngelakuin hal kayak gitu? Agak lebih murung sih pasti. Nah, Kayak pasti Iya, males, agak males males. ya, Betul. ya. Nah, itu bisa kita lihat dari seperti itu. Terus yang keempat, yang paling berat nih, perawatan diri. Gimana? Ya kan gangguan jiwa berat tuh misalnya. Kan orang dengan gangguan jiwa berat nih, ini paling berat ya. Jadi dari keempat itu semakin kesini tuh makin berat. Makin berat gitu ya kan. dok ya. Iya. Kalau hendak makin sini makin terganggu berarti dia makin berat. Oh. Kalau misalnya maaf nih orang dengan gangguan jiwa berat nih, ODGJ, dia nggak mandi Iya, berhari-hari, yang di ya kan? jalan-jalan Iya. itu. Tapi sebenarnya nggak usah yang berat aja deh, kita aja lagi stres Iya. bayangin. Males. Males. Kadang sehari Iya. nggak bisa Bener-bener. nggak mandi. Nah, kita juga jadi Benar, nggak make up. Iya, Iya. benar. Walaupun cuma Merawat diri aja males Iya. kayak. oh nggak make up pun juga gangguan ya. Ya, coba kalau misalnya kita lagi seneng, Iya. kita kan seneng banget nih. Iya, bener. Yang kan? inilah Iya. apa lipstick gitu. aja Tapi kalau Gitu ya. kita lagi nggak mood, Nggak. Aduh nggak mau. nah, Abis mandi udah langsung iya berangkat. kan? Bahkan Rasakan- ngaca aja males. Ya kan? Iya Karena bener. kan, nah, Lihat ngaca kaca aja males. sisiran Nah. kadang Males. udahlah. pasti ada mau sesuatu off di dulu. situ. Oh, Kalau mau kita gitu. amatin kayak gitu. Berarti Jadi emang itu, tergantung mood juga ya dok. enggak, jadi gini, konsepnya adalah segala sesuatu pasti membuat kita ada mikir ya. Nah, dari mikir itu Pikiran. pasti kita ada perubahan perilaku, perasaan, pikiran, Yes, ya kan? perilaku Ya kan? perasaan itu. Ya. Nah, kalau memang 3P ini, aku bilang 3P ya, 3IP ini tidak sampai mengganggu, ya memang kadang kan ya wajar dong kita habis dapet marah, dimarahin atasan Atasan, gitu iya. kan, terusnya jadi cranky, sedih gitu kan. Iya. Ya kan wajar, selagi ya udah habis itu buat semangat kita ini. Berarti kan dia sehat Nggak gitu loh, apa-apa. fisiologis. Iya. Tapi kalau misalnya itu sampai misalnya habis dimarahin atau aja deh, yang mau daftar nih sampai takut banget, sampai Iya. mengganggu kayak gitu kan, jadi 4 perannya terganggu. Mm-mm. Itu kan berarti, oh berarti ini udah sampai gangguan nih. Oke. Apalagi sampai ada gangguan tidur. 4 Iya, pasti kan gangguan terganggu tidur ya. itu. Ini jadi mungkin nggak tahu nih Dina lagi di derajat mana, tapi 4 itu kita lihat dulu. Kalau misalnya 4 ini terganggu, ya berarti dia Bisa mungkin perlu diobservasi lanjut observasi oleh dulu. tim profesional. Don't self diagnosis. Iya, itu dok. Sekarang kan lagi banyak juga ya dok, karena lagi gencar-gencarnya nih, Iya, kayak tadi benar. seperti dibilang ya, ini kan mental health day lagi di ini, mental health tuh lagi diisukan banget ya dok. Iya, pikiran Jadi kami. banyak orang-orang yang
jadi cenderung self-diagnose hanya dengan melihat misalnya di Twitter thread-nya seseorang gitu. Sekarang namanya Cocokologi ya. X ya. Sekarang namanya bukan Twitter tapi X. Jadi pokoknya di sosial media ada yang menceritakan tentang dirinya sendiri, terus mereka jadi merasa, wah aku juga kayak gini nih, jangan-jangan aku kayak gini. Nah itu gimana? Cocokologi. Iya, cocokologi gitu. Jadi akhirnya mereka jadi men-self-diagnose dirinya sendiri gitu dok. Ya, memang kayak buah si malakama ya. Jadi buah si malakama dalam arti ini loh, senang banget sih dengan perkembangan informasi sekarang yang Iya, kita benar. bisa tahu, Kita oh kenali gampang tanda banget. gejala. Iya. Tapi agak negatifnya adalah jadi self diagnosis tadi. Pernah sih kita bahas waktu itu sama tim RSPN. RS waktu itu aku bahas tentang self diagnosis. Mungkin bisa dilihat. Dilihat di video Iya, sebelumnya. videonya yang lain ya. Oh, Nanti iya. dicari sendiri. Jangan bosan lihat Tentang aku. dokter, iya. Mungkin ditambahin linknya. Ditambahin linknya ya Mas. Siap, betul. Ya, jadi itu adalah ya bagus sih kita bisa membaca udah banyak wawasan, informasi. Tapi itu tadi ketika memang kita sudah merasa terganggu, jangan ragu, jangan bingung, jangan sungkan lagi buat datang ke tim profesional. Bisa ke psikiater, bisa ke psikolog, pastinya bisa ke RSWM. Oh iya betul. Di akhir mungkin diceritakan Iya. ya, dok polinya ada jam Polinya berapa di jam aja nih? berapa aja jadwalnya, Iya, hari dan juga apa udah aja. lengkap loh. Oke, Betul. siap-siap. Tadi kan dokter udah jelasin nih ada apa dua gangguan itu ya, maksudnya Jadi cemas dari itu bisa fisiologis, fisiologis bisa patologis. Ya. Nah, kalau dari penyakit kecemasan itu sebenarnya kita bisa lihat itu ciri-cirinya seperti apa? Oke, kalau ciri-cirinya itu namanya gangguan sindrom sih kan dia anxiety itu kan sindrom ya, jadi kumpulan dari gejala. Iya. Jadi gejalanya itu banyak, tapi memang anxiety itu ada bertumpang tindih dengan keluhan fisik gitu. Jadi misalnya di cemas, sebenarnya dia nggak kerasa cemas gitu, nggak kerasa, tapi yang kelihatan itu fisiknya seperti tremor, kemudian keringetan, Keringat dingin. ya, terus jantung gitu. berdebar-debar Lebih kayak kenceng gitu. gitu. Ya, terus banyak keluhan fisik kayak gitu. Oh, oke. Ya, kalau gangguan cemas tuh memang seperti itu. Rata-rata seperti itu ya? Hiperaktivitas motoriknya. Tapi kita emang nggak ngerasa. Kadang nggak kerasa, bener kadang nggak kerasa. Ya, maksudnya itu tadi kita lihat sih. Pesannya adalah kita tuh sebagai manusia kita punya 4 fungsi itu, ketika memang 4 fungsi itu sudah terganggu, ya segeralah. ya mulailah kayak mungkin terdekat dulu, bolehlah ya sharing kayak Sharing. gitu kan. Habis itu setelah itu memang tidak ada Nggak perubahan, perubahan, boleh baru silakan datang ke tim profesional biar gitu. tepat diagnosis, tepat tata Segera laksana ya dok juga. Iya, tertangani. karena kalau semakin berat, otomatis hormon di otaknya semakin Ngaruh ya dokter. Iya, jadi memang Berarti emang memacu hormon di dalamnya ya kita neurotransmitter sendiri ya? yang ada di otak, ada GABA, dopamin, serotonin itu Terganggu. terganggu. Iya, abstrak sih sebenarnya Iya, ya benar, ilmu benar, jiwa benar. itu, tapi ternyata secara biologisnya seperti itu. Jadi walaupun kayaknya bisa gitu. Kalau misalnya dicoba sekali 2 kali oke nggak apa-apa, tapi kalau misalnya belum bisa dan itu sangat mengganggu 4 tadi, silakan datang ke ini. Gitu. Jadi pesan juga buat teman-teman ya dok Iya. untuk tidak self diagnose Ya, kalau untuk memang nggak merasa butuh self-diagnose, ya. Butuh apa namanya untuk seek sharing. for professional help tuh ya silahkan gitu Iya, ya, karena Biar nggak dipikir sendiri juga ya dokter. Iya, benar. Makin stres lagi. kalau orang zaman dulu kan kadang ada yang gini dok, Sabar. iya sabar, ngaji, Iya, berdoa. berdoa. Ya wis itu semua. Tapi nggak bisa. gitu, Dok. Kadang-kadang kan masih ada orang yang berpikiran seperti itu ya, cuma kita di lingkungan kesehatan mungkin lebih aware dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, gitu. betul sekali. Nah dok, membahas tentang kecemasan nih dok, sebenarnya tadi kan ciri-cirinya udah ya. Kalau definisinya sendiri tuh dok, kecemasan sendiri tuh gimana? Kita kan mungkin semua orang tahu ya cemas gitu. Cuma ini kan dalam definisi ilmu Ya, kejiwaan nih dok. Itu kalau kita bilang definisi kecemasan itu adalah kumpulan gejala yang tadi hiperaktivitas dari otonom motorik kita kayak gitu. Berarti termasuk gejalanya tadi juga ya. Gejala-gejalanya itu kayak gitu sih untuk mengenali tanda Untuk gejala. mengenali tanda dan gejalanya ya.
ada hubungannya nggak sih dok? Kalau dibaca-baca tuh mungkin di internet ada ya, gangguan kecemasan biasanya lebih sering terjadi pada wanita. Wanita. Oh, Iya. Gimana nih dok? Itu iya ya, gimana dokter? memang sih. Memang terjadi banyak pada wanita juga. Itu tergantung dari apa ya? Kadang tuh semua itu sebenarnya bisa terjadi pada siapa aja Siapa ya. aja ya dok? Tergantung mekanisme pertahanan jiwa kita Iya, masing-masing. MPJ ya dok kita. Iya, ada mekanisme pertahanan jiwa kita MPJ. masing-masing. Ada kan orang yang somatik ya kalau aku bilang ya. Oh Ya iya. kan, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak nyaman, dia ke keluhan fisik. Mhm. Pernah nggak Oh sih iya ngerasa kalau, iya. aduh mau ujian, yang kebelet pipis Ini lah, loh, yang perutnya ya. sakit Perutnya mules tiba-tiba, biasanya. Nah kayak itu dokter Dinda. Nah itu harus dibedakan antara memang mekanisme pertahanan jiwa somatisasi atau memang dia sudah ke arah Oh, gangguan Gangguannya. gitu. Oke. Kalau mekanisme pertahanan somatisasi berarti setelah ada sesuatu hal yang nggak nyaman, Mhm. muncul tadi keluhan fisiknya itu, ya kalau sudah reda akan membaik, kayak gitu. Oke. Tapi kalau Oh misalnya gitu. sudah sampai gangguan berarti ada sesuatu yang nggak nyaman, muncul keluhan dan itu Tapi tidak tidak membaik. membaik Ya, membaik. dan menyebabkan 4 fungsi peran kita Itu terganggu. terganggu. Gampangannya sih Iya, seperti iya. itu Oh sih. Berarti gitu. kayak misalnya tadi Kadang kita contohnya, nggak menyadari iya, kan. jadi kalau misalnya kayak tadi mau ujian, kayak apa misalnya jadi kebelet pup terus gitu, tapi setelah ujian dia Udah kembali lega, biasa Nah, lega aja, biasa aja. udah normal Tapi gitu kalau aja. misalnya setelah ujian kok masih seperti itu ya berarti mungkin Berarti perlu observasi. dulu ya dok. Betul banget. Kira-kira usia rentan untuk wanita mengalami gangguan kecemasan itu ada nggak sih dokter? Usia rentannya paling di usia teenager ya, 20 remaja kayak gitu sih. Berarti yang Produktif udah sih mulai awalnya. sosialisasi Iya, itu ya dokter, heeh. yang mulai kenal banyak Anak-anak juga iya bisa masyarakat. kayak gitu. Oh, ada anak-anak juga bisa ya dok? Bisa banget. Sekarang banyak kasus tuh anak nggak mau sekolah. Beberapa kasus kemarin Oh saya itu dapetin juga itu. bisa dikatakan Gangguan Eh, kecemasan Ya, atau? dia ada gangguan ini cuman ada yang kecemas, ada yang ke arah depresi Oke. kayak gitu, Oh, tergantung depresi itu pemeriksaan yang juga lain. termasuk dokter, Termasuk gimana nih? kecemasan itu? Enggak, depresi Beda sendiri, lagi. cemas Beda. sendiri. Oh, Heeh. saya pikir tuh depresi termasuk apa Enggak, kalau kita penyakit ada kecemasan itu enggak ya? jadi gini, sesuatu hal yang nggak nyaman gitu kan bikin kita mengeluarkan mekanisme pertahanan jiwa kita, ya kan? MPJ-nya. Ya, Iya. MPJ MPJ-nya kan. keluar. Ya, misalnya kita habis dimarahin atasan gitu kan, terus muncullah mekanisme pertahanan jiwa. Kadang kan kita kayak suka menyalahkan, ada yang nyalahin diri Oh sendiri, iya benar Iya. benar. ada yang displacement ya, menyalahkan orang Orang lain, mencari kambing hitam dan Iya, iya, sebagainya iya. kayak gitu Denial. kan. Macem-macem. Denial. Ada juga yang matur. Yang matur tuh berarti dia acceptance. Iya, Menerima ya. menerima. Sublimasi kayak ya udah deh nonton drakor dulu. Mengarahkan ke hal yang positif, Yes, misalnya kayak gitu. Heeh. Nah, ketika itu kita tadi tergantung MPJ kita dan tergantung kondisinya kita. Kalau memang kita bisa acceptance, ya sudah kita berarti sehat. Kita nggak akan jadi ke arah gangguan jiwa. Tapi kalau kita jadi kita ngomongnya dari kemana-mana nih. Tadi Nggak ngomongin apa-apa. cemas Iya. ya. Tapi ini memang Biar ini tahu ya, aja dokter basic-nya gitu bedanya ya. apa depresi sama gangguan Cemas ya, kecemasan heeh. itu. Jadi ketika kita tadi sesuatu hal yang nggak nyaman, muncul mekanisme pertahanan jiwa kita, terus habis itu kita nggak survive dengan itu tadi. Iya. Semua orang bisa kena siapa aja, bisa depresi, bisa cemas, bisa mungkin gejala lainnya, tergantung dari neurotransmitter yang ada di otak kita nih. Iya. Banyakan mana? Banyakan mana? Serotoninnya agak banyak. Ada ketidakseimbangan di situ ya. Dok? Iya, karena gejalanya beda-beda gitu. Oh, saya pikir tuh depresi sama kayak gangguan kecemasan. Beda. Kalau depresi bedanya. tuh lebih ke arah misalnya gini, Mbak perasaannya akhir-akhir ini seperti apa Gimana? gitu kan. Was-was dok, mungkin jarang ya ngomong cemas tuh Iya. kadang Iya. jarang ya. Heeh. Jadi kita mengartikan, jadi nanti akan diarahkan sih misalnya kayak lebih ke arah takut kayak gitu kan. Atau kalau enggak aku suka Ada bedainnya tuh gini. dokter pasien yang kayak gitu. Ada banyak. Aku suka bedainnya gini, pingin mati atau takut mati. Oke. Kalau pingin mati berarti dia mungkin ke arah Ke arah depresi. depresi. Tapi gejalanya masih banyak ya. Oh, Ini gitu. nggak cuma satu gejala aja. Makanya penting untuk tidak self diagnose. Iya, betul banget. Penting itu. Tapi kalau takut mati kemungkinan ke arah ada anxiety.
Ya kan kalau Gitu, kita heeh. lagi sedih banget itu kan udah nggak berguna, Putus mati Iya, aja. putus bener. cinta itu ya, Dokter, Aduh, terus sedih nggak banget punya ya. uang, Iya. heeh. Itu Itu kan kadang iya, bikin, cemas juga itu. iya, Eee, kantong kosong itu. Cemas sampai akhir bulan nggak ya? Nyampe nggak, iya, heeh. Nah, Dok, kembali lagi untuk ke kasus kecemasan tadi ya, Dok. Mhm, Misalnya kan tadi udah dibilang ya, mhm, ada yang mhm. patologis dan ada yang fisiologis, ada yang Fisiologis, normal, ada yang tidak Mhm, ada normal yang gitu. enggak. Ketika itu pada kondisi yang normal, eee, ngatasinnya kita gimana nih, Dok? Atau misalnya sudah Cara mengarah ke mengatasinya. cara Iya. mengatasinya Nah, dari gangguan pastinya kecemasan dari tersebut? gangguan tercemas itu, pastinya kita, bukan self diagnosis ya, tapi, assessment diri sendiri dulu bahwa kenali diri kita sendiri Mmm, dulu gitu loh. Mhm. Oh, aku itu orangnya gampang kecentok nih misalnya oh, bahasa apa Ya, ya, oke. bahasa bahasa Jawanya. ininya. Bahasa Jawanya kecentok. Misalnya kayak aku tuh orangnya gampang ini loh, gampang baper gitu Baperan, kan. Ya kita mengenali bahwa oke berarti ini perlu dibaperin nggak kira-kira gitu Oh, kan, Iya, misalnya oke. itu. berarti latih cuek, Tergantung diri kecut. tapi Mhm. mungkin kalau udah sampai memang ke arah cemas, Mhm. kita kenalin dulu misalnya, eee, perlu nggak ini dicemasin? Gitu. Oh, oke. Atau kalau kita kayak matahin kognitif kita gitu loh. Iya. Berarti istilahnya kayak berpikir dulu di dalam Ya, diri heeh. sendiri gitu ya, Dok? Ya, tapi itu agak sulit ya. Tapi paling gampang tuh adalah relaksasi mungkin sih. Ah, Aku oke. selalu ini buat, ngajak klien-klien aku buat Oh, relaksasi, Relaksasinya tuh berarti meditasi, bisa bisa yoga. kita apa, misalnya kayak nonton drakor, itu Heeh. kan kayak ngerileks, Ya, tapi dengerin kalau pas musik lagi gitu. cemas kayak gitu Oh, yang nggak kayak bisa ya, enggak, Dokter? enggak. Maksudnya gini, kalau lagi cemas kayak gitu iya. biasanya aku suruh gini, "Udah kamu kalau lagi cemas, kamu bilang aja ke kamar mandi dulu. Di kamar mandi entar relaksasi, tarik nafas Oh, Oh, panjang, gitu. gitu. gitu kan. Afirmasi positif Afirmasi gitu. Mengafirmasi diri sendiri Iya, mengatur, gitu ya, Dok? ya. Iya. kamu bisa, kamu Mhm. baik-baik saja, I can do it atau whatever Mmm, sih. Maksudnya Yang terserah bisa deh yang iya bisa bener. memacu iya, positif dari dalam diri. iya. Jadi aku suka ngajak pasien-pasien aku, klien-klien aku buat, "Yuk kita bisa loh," Mhm. gitu. Oke. Karena sebenarnya yang bisa Berarti ngendalin diri afirmasi kita ya sendiri diri dulu, kita Sendiri dari ya, diri sendiri. kita bener. sendiri. Yaps, begitulah. Seru Oh. ya ngobrolin jiwa ya. Iya, Realita ilmunya iya realita bener. banget Iya, dan betul. sehari-hari Dan sehari-hari gitu. kita jumpain terus. Bertemu, kita pun mungkin merasakan loh Merasakan, Iya, gitu. iya. betul Kita nggak betul. sadar aja gitu. Betul betul. Mmm, Dokter, mau Oke. tanya lagi nih. Mhm mhm. Ini terkait mitos atau fakta nih. Oke. Menjalani gaya hidup sehat, Mhm olahraga, mhm. menghindari kafein, itu kecemasan akan hilang. Itu benar enggak? Fakta Oh, fakta. fakta. Jadi dengan Oh. kita pola hidup kita sehat, Mhm. kemudian kita olahraga, mmm, ketika kita olahraga kita ada hormon kebahagiaan di situ. Sama aja kayak aku bilang, kamu Oh. olahraga sama aja Mhm. kamu kayak minum obat, mood Oh, gitu. booster. Oh, Bilang mood iya. booster-nya. Jadi neurotransmitternya ada di balance di situ dengan alami kayak gitu kan. Tanpa harus obat itu tadi Ya, ya, terus Dokter. kalau misalnya pola hidup apa tuh, Sehat. sehat ya, kayak Mhm. misalnya Makan. makanan Mhm. kayak gitu, makanan kita kan berarti kan untuk itu loh, oksidan, oh Iya, oke, iya, antioksidan. iya. antioksidan ya, Iya, Dok, penting banget heeh, ya. Penting penting sekali banget buat itu. tubuh. Iya, dan itu berpengaruh banget di otak, di Oh, oke. neurotransmitter. Karena aku meneliti itu juga. Kafein, Ya aku Dokter. suka banget dengan pelajaran biologi karena benar-benar jelas, oh ini gini loh, Oh, Untuk ini. mungkin besok bisa dibahas lagi tuh, Dok. Iya. Video selanjutnya. Video Aduh. selanjutnya. Iya. Berarti kafein juga sama aja, Dokter? Iya itu kan nanti ada, apa namanya, oksigennya tinggi. Sedangkan oksigen itu di otak Gitu. juga berpengaruh ke Mmm, neurotransmitter. Nanti neurotransmitternya Mmm. nggak balance, terus dia bisa ke arah depresi, cemas, atau gangguan yang lain, Oh, berarti kalau gitu. gugup minum kopi, Ya tapi itu ini ya, apa namanya, sugesti ya, kita nggak berarti mensugesti bisa diri sugesti kita. sendiri ya. ya sugesti diri Tetap sendiri. kembali lagi ya, Dok, ya? Iya, nggak bisa diinikan, selagi itu Mhm. tidak berlebihan, nggak apa-apa, Nggak apa-apa. gitu. Oke. Membahas mitos atau fakta lagi nih, Dok. Heeh. Eee, kembali lagi ya itu, Mhm mhm. kayak gangguan kesehatan mental, Mhm itu kan sebenarnya banyak ya, Dok, mhm. spektrumnya gitu. Itu sama dengan sakit jiwa yang tidak bisa disembuhkan nggak, Dok? Mitos. Mitos ya? Oh, Wah, mitos.
bisa kok disembuhkan kayak gitu. Dengan Oh. apa ya? Itu tadi berobat. Kita pun ke profesional health ya, ke Mhm. psikiater ataupun psikolog nggak melulu tentang obat kok. Kita Mmm. juga ada non farmakoterapi kalau kita bilang kayak gitu. Kalau eh, kecemasan ke arah kecemasan ini Mhm. salah satu non farmakoterapinya adalah cognitive behavior therapy. Sering banget Oh, tuh aku oke, kasih ke iya. pasien-pasien aku. Jadi gini konsepnya adalah Mhm. ketika kita ada kecemasan, Mhm. ada cognitive error di situ. Oh. Di Oh. mana Mhm. kognitif kita ya, Iya, kognitif normalnya kita, Mmm. kognitif itu mempengaruhi perilaku dan perasaan, perasaan. gitu. Jadi Mmm. kalau kita sudah kognitifnya kita udah error, Mhm. perilaku dan perasaan kita terganggu, bener Terganggu. nggak? Iya, Oke, ya bener banget. bener Kadang bener nih bener. misalnya gini, Mhm. wah habis dimarahin bos, nah kan udah gede banget tuh ya, Iya, apa ya? yang lain. Dimarahin gurunya Yang lain lagi. dimarahin. Buat Ah, anak-anak nih, kalau iya. dimarahin gurunya. Iya kan, misalnya gini Heeh. deh, kita lagi nonton drakor, ya Iya. kan, nonton Mhm. drakor, tiba-tiba habis nonton drakor dapet, misalnya dapat kabar bahwa, "Eh, pacar kita lagi jalan nih sama cewek Wah lain," gitu kan. Wah wah, wah, Kebayang jadi apa tuh cognitive error kita? iya. pasti Gara-gara gue nonton drakor, Heeh, dia jalan sama yang menyalahkan lain. iya. Jadi perasaan kita jadi kesel sama Iya. drakor, Heeh. perilaku kita jadi kita nggak mau nonton tuh nggak kayak mau drakor. nonton, Heeh. Padahal bener-bener. drakor adalah salah satu self reward kita Iya, misalnya kayak gitu bener. kan. Itu kan Mhm. jadi muncul cognitive error kita kan Iya. kan jadi, "Ih, ada drakor, nggak mau ah, cemas Ih, banget nih, panik nih, aku nggak heeh. mau nanti kalau Lagi habis nggak nonton enak drakor nih. kena kena apa," Iya gitu iya iya. kan. Entar karma lagi. Iya. Nah itu perlu dilurusin. Jadi waktu Mmm. ke apa namanya, misalnya ke psikiater atau ke psikolog Mhm. diajarin juga gitu, cara Oke. kayak gitu. Jadi kita Oh, harus berarti nggak melulu obat ya, enggak dokter? Berarti ada dong. terapinya juga, Ada, non step by step farmakoterapinya gitu? banyak, ada Oke. heeh, jadi ada hipnoterapi juga, Oh, heeh. Jadi tergantung dengan Mmm. yang Oh, ahlinya sih. Kalau aku belum belum begitu. semua belum bisa di RSWN ya, Dok? bisa kan, Bisa dokter? dong, bisa 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 bisa. Semuanya bisa di RSWN. Oh, gitu. Mhm. Balik lagi nih, dokter, mitos atau fakta lagi nih, tadi kan udah dijelasin Mhm. apa, tentang perempuan di mana, di media sosial itu, apa, sering yang mengalami gangguan Mhm mhm. kecemasan. Nah, itu mitos atau fakta sih, dokter? Itu mitos sih sebenarnya sih, Oh, nggak berarti melulu tentang perempuan nggak ya, melulu perempuan ya, heeh, dokter? dan nggak melulu memang tentang itu, cuman, Mhm. kadang agak Mhm. dicocokin aja, tapi nggak melulu tentang seperti itu. Kirain apa, hanya perempuan yang cepet gitu loh, Dok, Enggak yang sih. mengalami gangguan kecemasan itu. Enggak, laki-laki pun juga bisa mengalami kecemasan, Berarti anak, bisa di lansia, semuanya ya, Dok? bisa. Mhm. Semua jenis kelamin dan Semua semua tingkatan usia ya, Dok? tingkatan Yaps, betul usia. sekali. Jadi udah cukup jelas ya? Iya, Jelas banget nih. jelas banget. Bagus banget rasanya ngobrolnya. Iya. Dok, Semoga bermanfaat. sudah di penghujung acara nih, Acara, Dok. Ya, Kita minta tips dan triknya tips untuk triknya untuk mencegah tadi, kecemasan. kecemasan, untuk mencegah kita, tidak terkena gangguan cemas nih, Dok, oh Mhm, ya, gitu. oke. Pastinya tipsnya yang pertama adalah kita keep positive thinking. Jadi kalau positive thinking, ya selalu oke. berpositive thinking tentang apa yang terjadi. Kita memberikan afirmasi positif kepada diri kita. Mhm, Kita bisa melakukan, kita Mmm. pasti bisa. mmm, Selagi itu dalam ini ya, yang jalan yang benar kayak iya, gitu. Yang kedua, olahraga teratur karena Wah, itu dengan penting olahraga ya? penting penting, sekali ya. penting. Yuk kita weekend mau kemana nih? Weekend nih, weekend. Ponfit, dokter. Iya, siap. Wah. Ya, pokoknya olahraga apapun Mhm, itu, aku selalu mengingatkan buat kalau olahraga, satu cari olahraga yang kamu suka. Karena mmm. kalau cuman yang lagi hits-hits Iya, aja Iya, bener. nih gitu. Jadi janganlah, maksudnya Mhm, cari itu dan lakukan itu secara teratur. teratur kayak iya, gitu. yang suka, yang Ya, nyaman gitu ya, dokter? ya jaga Mhm, pola makan mhm. seperti itu. Ya itu sudah cukup sih. Itu ya Berarti untuk ada 3 tips. tips ya, dokter? Iya, tipsnya Mhm. ini Yang gampang informasinya dulu deh. Gampang dulu aja, yang Yang apa, tiap hari bisa dilakukan. iya bener. Dan rutin ya, dokter? Iya, betul sekali. Iya, Nah, terakhir nih, Dok. terakhir. Oke. Tadi ya, Dok, kan sudah dibahas, Mhm. kapanpun, kita merasa butuh untuk seek for Six professional heeh. help, kita bisa nih, Bisa nih, yuk teman-teman bisa dokter di ke RSWN. RSWN, Mungkin polinya bisa kapan kliniknya aja. kapan, Iya. jamnya jam Jamnya berapa, dokter? Oke.
Jadi di RSWN kita punya 2 klinik ya, Iya. ada Amarta dan Gatot Gatot Kaca. Kaca, Iya, iya. bisa ke psikolog maupun ke 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 psikiater. psikiater, Iya. iya. Alhamdulillah kita ada psikiater ada 3 juga, jamnya Iya. juga lengkap. Mm-mm. Jadi nanti buat sahabat Wongso mungkin Mm-mm. bisa sesuaikan di jam Anda. Berarti Mau ke hari eksekutif, Senin Senin sampai sampai Jumat. Jumat itu Iya, ada semua ada teman-teman semuanya. wanita ya. Dan psikolog pun juga ada. Ada juga. Kita Oke, agak lengkap ya. dokter. Tadi juga udah dijelasin ya, Iya. terapinya juga lumayan lengkap ya, Dok, di Iya. sini. Jadi nggak cuma Jadi nggak melulu obat, ada terapinya Iya, juga. Betul sekali. Oke. Semoga bermanfaat ya. Amin. Terima kasih Amin. banyak ya, Terima kasih, dokter. dokter. Sehat selalu. Amin. Amin. Sehat jiwa dan raga. Iya, ya. betul. Itu lebih ya, sangat bener penting. banget. Sehat jiwa dan raga. Untuk sobat wanita di rumah nih, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di Tentang Tentang Wanita Wanita. selanjutnya. Sebelumnya dokter, tagline dulu. Oh iya, jangan lupa itu. Sampai lupa ya. Dokter udah bisa kan? Gimana tuh? Oh iya. Ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Bareng-bareng ya, Dok? Ulangin ya, dokter. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.